آل محمد الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين الأئمة المجتهدين وجميع القراء والمفسرين والمحدثين والمصنفين والمخلصين والعلماء العاملين وجميع السادة الصوفية أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى أرواح ساداتنا سيدنا الإمام المهدي أحمد بن عيسى إلى رسول العظام والغيب محمد بن علي وعلى ساداتنا الإمام ثم إلى أرواح الإمام الشافعي والإمام الغزالي وإلى أرواح صاحب الكتاب أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشيخ محمد بن عبد الله بن إياد بن رسوله وروحه ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحمدي وسيدنا الإمام محمد بن عمر الشاطر ووصولهم وروحهم وإلى روح خصوصا سيدنا حسن رضي الله الشاطر وصولهم وروحهم ثم إلى روح محمد بن عبد الله الشيخ الوزير وصولهم وروحهم ثم إلى روح محمد الشيخ
yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para orang tua, para asatidzah dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, kita doakan mudah-mudahan para sesepuh, para orang tua, para guru dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, kembali kita dapat berkumpul duduk bersama dalam rangka pembukaan taklim di taklim setiap Sabtu subuh, khusus pada pekan pertama oleh kami, yang mana alhamdulillah sudah lebih dari 2 bulan kita tutup pengajian ini sementara untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan juga untuk merayakan hari raya Idul Fitri di bulan Syawal. Maka tentu besar harapan kita ibadah yang kita kerjakan, amal saleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan juga di bulan Syawal, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita sekali lagi kita kirimkan suratul Fatihah di pembukaan taklim, pembukaan pengajian setiap Sabtu subuh di Masjid Jami Al-Barakah, masjid yang kita cintai. Pertama diniatkan khusus untuk wakaf pendahulu Masjid Jami Al-Barakah. Mereka yang sudah berpulang, yang sudah wafat, mereka yang mewakafkan, yang menginfakkan, yang dulu adalah sebagai pengurus atau sebagai jamaah, maka tentunya dengan kebaikan-kebaikan mereka di masjid ini, terutama wakaf tanah, wakaf Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga tak lupa kita kirimkan suratul Fatihah untuk para dewan guru, para guru-guru yang telah mengajar di masjid yang mulia ini, yang dengan ilmu mereka lah kita bisa lebih mengenal Allah, yang dengan ilmu mereka kita bisa mendapat manfaat khususnya dalam beribadah, terutama yang baik yang sudah lama wafat, terutama yang belum lama wafat, yaitu guru kita semua. Allah yarham almarhum Bapak Ustaz Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Syarifuddin yang wafat pada bulan puasa kemarin pada tanggal 19 Ramadan. Maka begitu banyak kenangan yang kita miliki dengan beliau,
kita lupakan kebaikan-kebaikannya. Maka mudah-mudahan para guru-guru kita, khususnya almarhum Bapak Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Syarifuddin, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, anallaha yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yusqinuhum al jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim rutin pada Sabtu pekan pertama dalam pembahasan atau kajian ilmu hadis di dalam pembahasan kitab Al-Arba'inun Nawawiyah karangan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau dikenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai pembahasan hadis yang kedua dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, mana beberapa poin dari hadis kedua sudah kita bahas. Singkatnya, pada satu hari Rasulullah sedang bersama para sahabat, kemudian datanglah malaikat Jibril dengan rupa manusia, dengan bentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, meletakkan kedua tangannya di kedua lutut Nabi, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Pertanyaan pertama, wahai Nabi Muhammad, beritahukan saya tentang agama Islam. Yang kedua, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan saya tentang keimanan. Yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Nabi Muhammad, beritahukan saya apa itu ihsan. Dan yang keempat, ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Beritahukan kepada saya kapan terjadi hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Ini 4 pertanyaan yang diajukan, yang disodorkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Tentang Islam, maksudnya rukun Islam. Tentang iman, maksudnya rukun iman. Tentang ihsan, yang dimaksud adalah ilmu dalam mengelola jiwa kita, atau dalam bahasa lain ilmu tasawuf, akidah, syariat, akhlak. Akidah adalah berkaitan tentang rukun iman.
Syariat berkaitan tentang rukun Islam, akhlak berkaitan dengan ihsan. Ihsan yang dimaksud oleh Nabi an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak sanggup menyembah Allah dengan keadaan seakan-akan kamu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Ihsan ini artinya kalau dalam bahasa Arab adalah dalam kamus bahasa Arab adalah perbuatan baik. Seringkali Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka berbuat baik dalam agama, beribadah seakan melihat Allah, seakan-akan, dan itu mustahil. Makanya ada kata-kata ka'annaka, seakan-akan, bukan beneran. Ya, karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kita mengatakan dan menyatakan ru'yatullah fid dunya muhalun. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini adalah kemustahilan, kagak bakal mungkin bagi kita nih, karena kita hamba Allah, hamba yang dhaif, yang biasa, yang lemah. Yaqadatan ammanama, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, mustahil bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selagi di dunia keadaan kita ini terbatas, ilmu manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya kita ini sebagai hambanya bisa melihat Allah ketika nanti di negeri akhirat. Ketika di negeri akhirat. Makanya kalau ada orang yang ngomong semalam saya mimpi ketemu Tuhan, ya kalau mimpi ketemu Tuhan mestinya kagak bangun lagi, berarti bodoh lagi. Ya bayar, gak bisa saudara. Ini akidah kita. Adapun di negeri akhirat, faru'iyatullah mungkin, maka melihat Allah Ta'ala ya bisa dipastikan kita dapat melihatnya. Karena dalam doa selamat, doa yang diajarin orang-orang tua dulu, doa yang diajarin para guru-guru kita, walaupun ya sebetulnya kurang komplit, tapi yang tambahannya sampai komplit di ujungnya tuh diawalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil umur wa si'atan fil rizq. Kan doanya tuh banyak. Sampai wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Nah, ini yang biasanya kagak ditambahin. Jadi kalau Bapak Ibu baca
kemudahan hisab, maafmu atau ampunanmu ketika hari hisab. Wa amanan minal adzab, aman dari siksa neraka. Wa nasibam minal jannah, dan bagian jatah kapling di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah yang terakhir nih Pak, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Dan ya Allah, berikanlah karunia kepada kami, berikanlah anugerah kepada kami untuk dapat melihat zat-Mu yang mulia, zat-Mu yang maha agung, yang maha kuasa. Maka berdasarkan doa ini, yang dimaksud dapat melihat Allah nanti di surga. Kalau di dunia itu mustahil. Maka inilah yang dimaksud dengan akidah, syariat, akhlak. Tersisa satu poin dari hadis Jibril. Ini terkenal dalam ilmu hadis, atau di antara para muhaditsin, para pakar hadis, sebutan hadis ini adalah hadis Jibril, karena di dalamnya adalah diskusi antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ini benar malaikat Jibril yang ngomong, yang ngobrol sama Nabi. Karena malaikat Jibril yang datang langsung ke majelis Nabi, duduk di depan Nabi, bahkan megang kedua lutut Nabi dan lututnya ditempelin ke lutut Nabi. Cuman memang bentuknya bukan bentuk malaikat. Karena kalau malaikat Jibril bentuknya bentuk malaikat, itu yang hadir pingsan semua, nggak sanggup melihat bentuk aslinya Jibril alaihissalam. Dalam satu riwayat bahwasanya kata Rasulullah, malaikat Jibril satu sayapnya memiliki ratusan sayap, yang mana satu sayapnya dapat menutupi langit dan bumi. Jadi besar sekali bentuknya. Maka malaikat Jibril menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Ini beneran melihat. Kalau yang viral di medsos kan katanya baru cuma ngomong sama malaikat, tapi belum ketemu. Betul-betul belum ketemu. Nah ini Rasulullah ketemu langsung malaikat Jibril, bahkan pertemuan itu sebanyak 124.000 kali pertemuan. Rasulullah Pak, Nabi Muhammad ketemu sama malaikat Jibril selama 23 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. 124.000 kali pertemuan. Jadi bukan 20 kali pertemuan, bukan 12 kali pertemuan, 124.000 kali. Saking seringnya ketemu Rasulullah dengan malaikat Jibril, di Masjid Nabawi sampai sekarang di kota Madinah diabadikan satu pintu namanya Babu Jibril. Yang udah haji, yang udah umroh ya, haji ya, ada tuh namanya Babu Jibril, pintu malaikat Jibril alaihissalam. Maka yang keempat, malaikat Jibril nanya sama Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kalau begitu wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Nah, ini yang disebut oleh ulama muasir, ulama yang modern sekarang, sebagai ilmu yang baru. Sebetulnya sudah lama semenjak hadis ini ada. Cuman istilah poin yang nomor 4 ini disebutkan oleh guru kami Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yang wafat pada tahun 2023. Beliau
disebut mufakir Islami, pemikir cendekiawan muslim ternama. Beliau memiliki karangan kitab yang berjudul Fiqhut Tahawulat, pemahaman agama dalam mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Jadi termasuk ilmu dalam agama kita, Bapak Ibu, adalah ilmu dalam memahami tanda-tanda hari kiamat. Dan ilmu ini ilmu tersendiri, tidak terkoneksi dengan ilmu yang lainnya. Ya, dia bukan ilmu tafsir, dia bukan ilmu hadis, dia bukan ilmu fikih, tetapi ada dalam hadis Nabi SAW, tapi ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, ini salah satu ilmu yang Allah kasih melalui guru kami itu Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Mungkin di dunia Islam baru beliau yang punya pemikiran seperti itu. Kita kalau mau selamat dari fitnah dunia, fitnah akhirat, salah satu caranya kita cari tahu dan kita pelajari serta kita pahami tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalau kita kayak pengen jalan kan Pak, kita kudu tahu marka jalan, kita kudu tahu rambu-rambu jalan, kita kudu tahu mana yang kita kudu jalan, kudu kita jalan atau kita berhenti atau kita hati-hati. Maka itu semua kan ada ilmunya. Ya, walaupun nanti di tengah jalan ada kecelakaan, qadarullah, itu sudah takdir Allah. Yang penting kan kita udah waspada, bener ya Pak ya. Yang penting kan kita udah antisipasi, kita udah perhatikan itu rambu-rambunya, kita kagak langgar. Kalau terjadi kecelakaan atau sesuatu yang kagak enak, itu udah takdir Allah. Ya, kayak kemarin tuh ya, yang belum lama terjadi di Bekasi, itu kan contoh ya, udah semuanya terjaga dengan baik, cuma Allah takdirkan musibah ya terjadi. Ya tentu kita berduka, kita doain tuh yang wafat menjadi korban. Dalam kitab fikih, dalam kitab Al-Baijuri, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, termasuk orang yang mati syahid, orang yang wafat dalam keadaan as-sudmah, kecelakaan. Al-gharib, tenggelam, al-harim, terbakar. Salah satunya orang dimasukkan golongan mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, syahidnya syahid akhirat Pak. Apalagi itu kan para pencari nafkah, para pejuang keluarga. Ya, dia kagak ikut perang di Iran lawan Donald Bebek sama Netanyahu kan gitu. Kagak ikut perang dia, tapi dia digolongin orang-orang yang mati syahid. Itu salah satunya tuh, orang yang meninggal karena kecelakaan. Yang mudah-mudahan sih kita selamat ya Pak ya, sehat afiat ketika di perjalanan. Maka mereka orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka. Ya, tapi kan itu sudah terjadi ya qadarullah. Ya, ini kan pejabat-pejabat kita kadang-kadang ya, kalau ada kejadian begitu bukannya memahami dengan baik akar masalah, malah asbun aja. Itu kan yang wafat kebanyakan perempuan. Kata seseorang pejabat, kalau bisa di gerbong belakang jangan perempuan, laki-laki aja begitu. Jadi kita ditunda gitu Bapak ya. Ibu-ibu disuruh di tengah katanya Bu, yang di depan gerbong laki-laki, yang di gerbong belakang laki-laki. Memang kita kuat pada tabrakan begitu. Ya, kita bukan robot ya. Ini salah satu contoh. Ya, makanya kalau di media sosial tuh kalau yang begitu-gitu langsung ramai tuh. Laki-laki itu hidup di dunia dari awal sudah dituntut keras begitu katanya Pak. Ya.
Laki-laki dari kecil diomelin bapaknya, di sekolah diomelin gurunya, di kerjaan diomelin bosnya, udah nikah diomelin bininya. Ya, bener itu. Emang kayaknya sini kelihatan sih masuk komunitas STB ini jamaah barokah. Apa STB Ustaz? Suami tekanan batin begitu. Masya Allah. Ya, di jalan ditumbalin. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita malu ya Pak, kalau pemimpin kita itu kalau ngomong asbun asal bunyi, artinya harus lebih paham dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini sebagai contoh nih Pak. Jadi ada ilmu untuk kita mawas diri, berwaspada. Di antaranya ini adalah fiqhut tahawulat, ilmu dalam memahami tanda-tanda hari kiamat. Jadi penting Pak, apalagi kita sekarang berada di akhir zaman. Kita melihat keadaan dunia ini nggak baik-baik saja. Semenjak beberapa bulan terakhir, ya semenjak ada meletus perang di Iran, ya, ini kan berarti dunia nggak baik-baik saja. Ya tentu bahan bakar minyak naik, kebutuhan hidup naik dan lain sebagainya naik. Maka kalau kita pahami dengan baik, oh ternyata ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kalau orang beriman ya tenang aja. Biar kata bahan-bahan naik ya kita tenang aja dah. Biar kata duit kagak punya ya kagak tenang ya. Ya kagak tenang. Ya artinya apa? Kita sudah paham, oh ternyata ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Maka malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Mata sa'ah. Dalam riwayat lain, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi kagak jawab. Karena itu haknya Allah dalam menentukan hari kiamat. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan. Dia utusan Tuhan. Maka ketika ditanya mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Bukankah yang ditanya, bukankah yang bertanya lebih pintar dari yang ditanya? Jadi Nabi tahu ini yang datang malaikat Jibril. Ya, maka kata Rasulullah, bukankah yang bertanya lebih pintar, lebih tahu dari yang ditanya? Maka kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, kalau begitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ya kabarkan atau beritahukan kepada saya tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi ketika Nabi ditanya kapan terjadi hari kiamat, Nabi kagak jawab kapan terjadi. Ya, makanya nggak bisa kita prediksi kayak zaman dulu 13 tahun atau 15 tahun lalu itu ada film yang viral dulu di zamannya, kiamat terjadi 2012. Akhirnya orang pada nunggu ini kapan ini meteor pada jatuh, kapan bulan tabrakan sama matahari, kagak terjadi. Kadang-kadang kita ini suka membayangkan hal-hal yang ternyata jauh daripada kuasa kita sebagai manusia. Karena alam semesta ini ada yang kendalikan, ada yang ciptakan, ada yang ngurus. Siapa? Rabbus samawati wal ardh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa prediksi begitu, Pak. Wow, umur dunia ini sekarang sisa berapa ratus tahun lagi, nggak bisa. Nabi kagak kasih tahu. Makanya ada sebagian orang yang mengklaim tahu persis kapan terjadi kiamat, berarti lebih pintar dari Nabi, gitu aja. Lebih pintar dari Rasulullah aja kagak jawab. Maka dalam riwayat lain, sesungguhnya seorang laki-laki yaitu malaikat Jibril datang kepada Nabi, mata qiyamus sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian, inni qad alqaitu habbati famatas sama'u tumtir. Aku sudah naro bibit, udah naro biji di dalam tanah, biji
pohon, ya, biji pepohonan, tanaman, buah-buahan, sayur-sayur. Aku sudah tanam ke dalam tanah ya Muhammad. Famatas sama'u tumtir. Kapan turun hujan dari langit? Wa hamlu imro'ati dzakarun aw untha. Ya Muhammad, istri saya sedang hamil. Ini sahabat, bukan malaikat Jibril. Ini sahabat datang kepada Nabi nanya, kapan terjadi kiamat? Kapan turun hujan? Kemudian yang ketiga, ini istri saya hamil, hamilnya laki-laki atau perempuan? Kemudian yang keempat, wa ma a'malu ghadan, besok saya beramal apa? Beramal baik atau buruk? Wa aina amut? Yang kelima, ini sahabat nanya, saya bakal mati di mana? Di rumah saya atau di tempat lain? Maka ketika sahabat ini nanya 5 pertanyaan, kapan kiamat, kapan turun air hujan, istri saya hamil laki apa perempuan, anak laki apa anak perempuan, besok saya beramal baik apa buruk, dan saya matinya di mana? Maka turunlah ayat dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya harinya. Jadi Nabi Muhammad hanya memberitahu tentang tanda-tandanya. Ya, kalau dalam Al-Quran kan jelas tuh Pak, banyak ayat, banyak surat menerangkan tentang kiamat. Di antaranya surat Zalzalah, itu kiamat kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Idza zulzilatul ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan oleh Allah, matahari benturan dengan bulan, planet benturan dengan planet, meteor jatuh ke bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, perut bumi muntah sejadi-jadinya. Makanya nggak ada yang bisa selamat dari kiamat kubra. Semua isi bumi keluar semua, laut, air, gunung Merapi dan lain-lain sebagainya. Maka ketika terjadi kiamat seperti itu, sekelompok manusia berkata, wa qalal insanu mala. Ini kata ahli tafsir, insan di sini siapa? Ai al kafirun, laisal mu'minun. Yang berkata ketika kiamat besar terjadi, bumi hancur, planet bertabrakan, meteor jatuh, perut bumi keluar, yang berkata adalah orang-orang kafir, bukan orang beriman. Jadi kalau kita sih kagak ngerasain kiamat kubronya Pak, alhamdulillah. Yang ngerasain mereka orang-orang yang tak pernah beriman kepada Allah dan gak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Maka mereka berkata, wa qala al-insanu malaha, ya Allah, wahai Tuhan, apa ini? Hari apa ini? Ya, maka ayat berikutnya ya melanjutkan atau menerangkan tentang bagaimana keadaan ketika hari dia. Tapi kan nggak ada bukti yang spesifik kapan terjadinya kiamat. Kita cuma dikasih tanda-tandanya saja. Maka di hadis ini kata Nabi, ketika malaikat Jibril bilang, kalau begitu akhbirni an amaratiha, beritahukan dong kepada saya tanda-tandanya deh. Ya Muhammad, tanda-tandanya kiamat apa? Maka di hadis ini Nabi menyebutkan beberapa tanda. Walaupun di hadis-hadis lain lebih banyak lagi dan lebih komplit. Tapi di poin yang keempat di hadis Jibril, hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi sudah mewakili ya, mengenai tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, Bapak Ibu, dari tanda hari kiamat yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat, seorang budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Ini tanda kiamat nih Pak. Tanda kiamat Ibu yang pertama, seorang budak perempuan
melahirkan majikannya sendiri. Yang kedua, wa antural ufatal urata ri'a al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua, engkau akan melihat seorang laki-laki bajunya compang-camping, bahkan terkadang nggak pakai baju, pakai celana doang sama sarung. Kemudian dari keluarga yang fakir miskin, keadaan ekonominya sulit. Kemudian mereka adalah pengembala kambing, bajunya compang-camping, bahkan kadang nggak pakai baju, kadang nggak pakai sendal. Kemudian dari keluarga yang mohon maaf fakir. Yang keempat, ya ri'a asya, dan mereka penggembala. Mereka peternak kambing, peternak domba, peternak sapi atau sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini peternak kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Tapi yang ajaibnya kata Nabi, mereka berhasil membangun bangunan pencakar langit. Ini tanda kiamat tuh, Pak. Orang yang kelihatan biasa-biasa aja ternyata bisa bikin bangunan pencakar langit. Maka ini termasuk daripada tanda hari kiamat. Ya, cuman dua doang. Cuman dua doang di sini Pak disebutkan. Ini tandanya tadi budak perempuan melahirkan majikannya. Yang kedua, orang biasa-biasa penggembala kambing tapi bisa bangun bangunan pencakar langit. Arsitektur manapun, insinyur manapun kalah. Bahkan arsitektur, insinyur, kemudian ahli dalam pembangunan itu anak buahnya. Ini tanda kiamat. Maka yang pertama, ya tanda kiamat yang paling nyata, budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Ini maksudnya apa Ustaz? Kata ulama ada dua maksud. Maksud sebenarnya memang nanti di akhir zaman Bapak Ibu kita bakal kembali ke zaman perbudakan. Kembali ke zaman di mana manusia diperjualbelikan. Kayak zaman dulu kan ada perbudakan. Bahkan di Mekah, di Madinah, di pasar-pasar di negeri Arab itu ada namanya Suqul Abid, pasar budak. Pasar budak. Jadi kalau kayak kita ada pasar induk, ada pasar buah, ada pasar sayur. Zaman dulu ada pasar budak. Jadi budak-budak itu Pak dipejeng tuh di depan tokonya. Begitu kira-kira. Nah, makanya Nabi diutus, salah satu visi misi utamanya untuk menghentaskan perbudakan. Berapa banyak kafarah, denda dalam beragama itu dikaitkan dengan budak. Kalau nggak bisa ini, bebaskan budak. Kalau kamu melanggar ini, bebaskan budak. Maka di zaman Nabi itu pembebasan budak gila-gilaan. Abdurrahman bin Auf, saudagar ternama, dia berhasil membebaskan budak lebih dari 60.000 budak. Bayangin ya, jadi budak ini kayak barang. Lebih-lebih mohon maaf, lebih-lebih dari ART atau pembantu. Karena budak ini diperjualbelikan, bahkan bisa disewakan. Yang perempuan boleh kayak istri sendiri. Yang perempuan boleh kayak istri sendiri. Ini mah menghayal aja nih. Ya, ibu-ibu jangan marah nih, menghayal aja menghayal. Kalau di zaman kita ada perbudakan, bahwa bapak boleh punya budak perempuan dan boleh dihamili, boleh disetubuhi, boleh punya anak dari dia. Enak kagak kira-kira? Enak kagak kira-kira? Kagak pakai kawin kagak, nggak pakai dinikahi, boleh kita hamilin dia, boleh kita punya anak dari dia. Enak kagak kira-kira? Enak dalam hati orang, kalau kagak udah tinggal aja kan gitu ya, kan gitu. Lah ini begitu hinanya perbudakan. Maka kata Nabi, dari tanda hari kiamat, bahkan
Nabi itu dapetin istri, salah satunya itu seorang budak yang dibebaskan. Seorang budak yang dibebaskan. Maka daripada tanda kiamat kata Nabi, nanti ada budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Jadi ini budak perempuan, ini dia punya majikan, ya tuannya mengamili dia. Ketika lahir itu anak, nanti besar itu anak jadi tuannya dia. Jadi tuan dari ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Ini makna sebenarnya. Tapi makna majazinya atau hikmah yang dimaksud Nabi, ada budak perempuan melahirkan majikannya. Di akhir zaman semakin nyata tanda kiamat, banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Karena emak melahirin majikan, namanya majikan kan ngatur, Pak. Ya Pak ya, namanya majikan ngatur bukan diatur. Berapa banyak anak yang ngatur bapak emaknya? Berapa banyak? Mohon maaf, anaknya sudah disekolahin, udah gede, dikuliahin, udah dapet jodoh, dinikahin, dapat anak, anaknya dititipin sama emaknya. Mohon maaf, mak titip anak ya, tolong jagain, saya mau kerja dulu ya dari pagi sampai sore. Boleh kagak? Boleh. Cuman ngatur emak atau bapaknya. Terjadi Pak, mohon maaf, bukan niat menyinggung, terjadi fakta seperti itu sekarang. Itu tipis itu, padahal nggak salah, enggak. Ya, siapa juga namanya nenek mah, engkong kalau sama cucu kan senang ya. Tapi dalam beragama nggak demikian. Dalam beragama nggak demikian. Ya artinya anak mengatur orang tua itu sudah kedurhakaan. Durhaka yang sifatnya ya kecil. Kalau durhaka yang sifatnya besar kan menghardik, ngatain, sumpah serapah, bikin dia nangis, itu durhaka yang kelas berat dah. Ya durhaka yang bikin doa kita bisa putus, bahkan barokah kita bisa putus. Maka ini nyata, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, banyak anak yang durhaka sama orang tua. Berapa banyak anak yang bunuh bapaknya, berapa banyak anak yang bunuh emaknya, berapa banyak anak yang mukul orang tuanya. Orang tuanya udah nggak ada daya, udah nggak ada upaya, sakit ditelantarin. Berapa banyak? Tanda hari kiamat tuh Pak. Tanda hari kiamat. Maka bersyukurlah hadirin Bapak Ibu yang masih ada orang tua bapak emaknya, atau kalau kagak minimal mertuanya, maka jadilah kita jadi anak yang berbakti buat orang tua kita masing-masing. Karena setiap kita ini anak dari orang tuanya dan tidak ada bekas anak, tidak ada mantan anak, maka kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita. Semoga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tanda yang pertama, ada budak perempuan yang melahirkan majikannya sendiri. Dan tanda yang kedua, orang yang biasa-biasa aja, penggembala kambing tapi bisa bangun bangunan pencakar langit. Siapa mereka ya Rasulullah? Dalam riwayat lain Rasulullah menjawab, humul Arab. Humul Arab, mereka bangsa Arab. Mereka bangsa Arab. Jadi kata Nabi, dari tanda hari kiamat yang menguasai dunia nanti bangsa Arab. Sekarang sudah terjadi. Amerika, Eropa sudah mulai gonjang-ganjing ekonomi, bangsa Arab tenang-tenang aja. Saudi Arabia masih berlimpah minyaknya, Iran pun masih berlimpah minyaknya, dan Dubai, Abu Dhabi sebagai negeri percontohan yang disebut negeri terluas, terbanyak, terbesar dan lain sebagainya, adanya sekarang di Arab. Ya, dan kita lihat ya konglomerat dunia berasal dari Arab, yang punya klub-klub sepak bola orang Arab. Kita nggak bisa pungkiri itu Pak, makanya jangan benci sama orang Arab, terutama yang sebelah kanan saya nih kan gitu. Ini jangan benci sama orang Arab, benci kelakuannya. Iya, ini kadang-kadang ada orang sentimen sama Arab. Kita nih
Islamnya bukan Islam Arab. Ini saya bilang Islam Jawa kan sini. Hati-hati jangan sentimen sama bangsa Arab, nggak boleh Pak. Benci sama kelakuannya, jangan sama bangsanya, jangan sama orangnya. Kita cinta orang Sunda, kita cinta orang Jawa, kita cinta orang Betawi, kita cinta orang Batak. Semua saudara kita. Kalau benci kelakuannya, perbuatannya, jangan bangsa. Apalagi kalau benci sama orang Arab itu kena peringatan dari Nabi. Hati-hati, Nabi juga nasionalisme. Nabi cinta tanah airnya Pak. Nabi nggak pengen kalau tanah airnya dihina. Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu di Goa Sur melihat Mekah, nangislah Nabi. Wahai Mekah, kalau bukan pendudukmu yang ngusir saya dari tempatmu, saya kagak mau pindah. Itu Rasulullah Pak. Itu bukti hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari Rasulullah yang ngajarin. Sebelum ada Pancasila, sebelum ada Undang-Undang Dasar, Rasulullah dulu yang ngajarin. Jadi jangan sentimen sama bangsa Arab, jangan. Nabi bilang ahibbuni litala, cintailah saya karena 3. Nabi bilang cintai saya karena 3. Yang pertama li'anni arabiyun, karena saya bangsa Arab. Ayo dong, yang sentimen sama bangsa Arab berarti sentimen sama Nabi. Gak boleh karena bangsanya. Saya orang Arab kata Nabi. Ya, saya keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa li'annal Qur'an Arabi, bahasa Quran bahasa Arab. Wa lughata ahlil jannah Arabi, dan bahasa Quran bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Udah selesai. Ya maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi sudah mengisyaratkan yang menguasai dunia di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat humul Arab, mereka bangsa Arab. Dulu cuma gurun pasir, tandus, kering, kerontang. Sekarang jadi negeri yang adidaya, negeri yang sangat maju. Ini sudah dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Yang sakit Bapak Ibu jamaah al-barakah atau keluarganya, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang kurang sehat Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sempit rezekinya diluaskan, diberkahi rezekinya. Yang sedang kesulitan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan ketabahan. Saudara-saudara kita jamaah haji Indonesia yang telah berangkat haji, baik yang kita kenal maupun yang kagak kenal, mudah-mudahan mereka yang sudah berangkat ke tanah suci Mekah atau ke tanah suci Madinah, berhaji ke Baitullah, berziarah ke Rasulullah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keselamatan, diberikan sehat afiat, pulang ke tanah air bawa haji yang mabrur, haji yang diterima Allah. Dan mudah-mudahan dari Bapak Ibu jamaah al-barakah yang belum dapat kesempatan menjadi tamunya Allah, tahun depan mudah-mudahan segera jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bisa berangkat ibadah haji, minimal berangkat ibadah umrah. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul qultu ana wa nabiyuna min qabli la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa bi
lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi